sebagai wartawan yang senior nih, artinya yang Ya, sudah bergelut setiap harinya dengan kewartawanan nih, kira-kira berita-berita yang banjir nih ya, terutama yang lewat medsos, ini itu saya kira, gimana efeknya? saya kira kalau berita-berita kita di mainstream, berita yang cetak, seperti saya, berita cetak, itu ada masuknya, mesti anggota PW itu harus ditekankan, ada kode etik jurnalistik. UJNTP, oke. UJNTP, oke. UJNTP, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'. Ini guys, saya kedatangan tamu cukup istimewa buat pemirsa. Namanya Bapak Haji Thayyib Baharudin. Ya. Haji Thayyib Baharudin. Nah, Haji Thayyib Baharudin. Ternyata beliau ini adalah wartawan senior semenjak Orde Baru. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat afiat, walaupun sudah lanjut usia ya, sudah punya kepala, umurnya itu 8. kepala 8, luar biasa. Mungkin kita perlu menggali pengalamannya tentang kewartawannya, tentang media lah ya, pemberitaan. Kenapa sekarang ini cukup banyak sekali dengan perkembangan teknologi itu berita-berita yang berseliweran. Iya. Khususnya di media sosial. Ya. Yang kita harapkan itu berita-berita itu kan bisa bermanfaat untuk saudara kita, untuk orang lain, kira-kira seperti itu ya. Dan untuk rakyat masyarakat lah. Nah, untuk rakyat masyarakat ya, lebih-lebih kepada yang ya, pemerintah lah berangkat hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu barangkali Pak Haji latar belakangnya, ingin tahu historis atau cerita kisah Pak Haji aktif menjadi wartawan semenjak kapan gitu ya. Terus dari tentunya kuliah ya, karena itu modal utama menjadi wartawan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Thayyib Baharudin. Waktu tahun 1966 sudah masuk kuliah di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Kemudian waktu itu negara kita dalam keadaan gonjang-ganjing, ikut dalam perkumpulan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Laskar Ampera Arif Rahman Hakim. Selama beberapa bulan, beberapa tahun kemudian setelah saya tahun 1972 masuk di harian kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa. Namun pada waktu itu, karena harian kami dalam pemberitaannya keras mengkritik pemerintah, akhirnya dibredel dengan koran-koran lainnya, dengan media lainnya seperti Harian Pedoman, Harian Indonesia Raya, Harian Abadi, dan Harian Nusantara. Saya waktu itu masuk di harian kami, karena waktu itu harian kami tidak diberikan honor maupun gaji. Akhirnya saya ditawarin di Buletin Ekonomi Keuangan, namanya Berita Ekonomi Keuangan, yang berpusat di depan Stasiun Gambir. Itu tahun berapa ya? Tahun 74. Iya tahun 74. Tahun 72. 72 akhir di 72 Buletin Ekonomi. Kemudian tahun 74 saya ditawarin
masuk di Harian Nusantara. Harian Nusantara di Jalan Kiai Hasyim Asy'ari, di belakang Gajah Mada Plaza. Tahun 74 saya ditawarin oleh kawan saya bernama Encum Subekti, pengurus PWI Persatuan Wartawan Indonesia, untuk bergabung dengan dia di Harian Posore, anak perusahaan Pos Kota, yang terbitnya sore hari, kalau Pos Kota pagi hari, yang berdomisili di Pulau Gadung. Kantornya di Pulau Gadung. Kantor Pulau Gadung, percetakan Pulau Gadung. Oh, percetakannya Pulau Gadung. Kantornya di situ juga. Oh, ngumpul ya, Pak? Iya. Di atas kantor, di bawah percetakan. Ketua ya. Di Pulau Gadung, setelah saya 4 tahun di sana sampai 78, ditarik oleh Bapak Harmoko yang sebagai pemimpin umum, pemimpin redaksi dan pemegang saham Harian Pos Kota, Bapak Haji Harmoko, yang pernah juga menjadi Menteri Penerangan waktu zaman Presiden Soeharto. Kemudian saya bergabung dengan Harian Pos Kota. Pos Kota itu tahun 78. 78. Saya 74 sampai 78 di Harian Posore. 78 ditarik Pos Kota. Induknya Pos ke induknya Posore oleh Bapak Harmoko. Jadi di 78 sampai 2001, sampai pensiun 2001. Sampai 2001. Terus tahun 1996 saya naik haji dari Pos Kota. Oh, dari Pos Kota. Jadi gratis ya? Naik haji dari Pos Kota, terpilih untuk naik haji dari Pos Kota. Jadi saya sendiri, tidak dengan keluarga. Oh gitu, berarti tinggal sama ibu ya? Enggak, sendiri. Itu bisa terpilih itu kriterianya apa, Pak? Ya nggak tahu yang milih itu pimpinan. Sebab di atas saya sebagai koordinator liputan, di atas saya itu ada pemimpin redaksi, redaktur. Iya. Di atas saya ada redaktur ekonomi. Di atas redaktur ada wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana. Iya. Redaktur pelaksana, di atasnya itu pemimpin redaksi. Iya. Jadi yang paling lama jadi orang-orang itu sendiri malah tidak terpilih. Saya nggak tahu ya kriterianya apa, nggak tahu saya bisa terpilih, nggak tahu apa karena saya tekun beribadah. Bisa jadi kan dia yang milih, dia pemimpin umum. Karena haji itu kan panggilan Allah, Pak Haji. Panggilan Allah. Mungkin Pak Haji sudah pas ya kan, pertama rajin ibadah, kemudian hatinya sudah bagus gitu. Akhirnya saya terpilih untuk ikut naik haji dari Harian Pos Kota. 1996. Berarti 1996. Jadi yang paling lama mengabdi atau bekerja di Pos Kota yang paling lama ya. Pos Kota 996. Mungkin sedikit kalau bisa diceritakan di Pos Kota, artinya pengalamannya gitu ya. Artinya kisah cinta. Artinya keluh kesah lah, nggak apa gitu ya. Ya begini, kalau di Pos Kota itu waktu itu Bapak Harmoko belum jadi Menteri Penerangan. Jadi pemimpin umum dan pemimpin redaksi. Dia tiap hari Jumat dikumpulin wartawan tuh. Tiap hari Jumat. Di rapat, sebelum pagi-pagi sudah rapat. Pagi-pagi sudah ditanya, kamu dari pagi kemana? Jadi sebelum kemarin tiap pagi kamu kemana dulu? Cari berita kemana? Dapat berita enggak? Pokoknya ditentukan satu hari harus ada 5 berita. 5 berita
harus dapat 5 berita. Hmm. Kamu dari situ wawancara dengan siapa, ditanya sama Harmoko, umpamanya kurang dari 5 berita, kasih peringatan. Peringatan tertulis. Jadi harus dapat 5 berita per hari. Setiap hari. Jadi sana keras orangnya. Jadi memang ditekankan untuk iya, disiplin ya, Pak? Disiplin. Di setiap ya sih, kalau dia mimpin rapat diem sepi. Jadi Pak Haji bisa sampai lama di pos kota itu kan berarti asik ya kerja di situ. Ya. Dasarnya memang di sana pos kota itu lebih banyak berita-berita kriminal. Berita kriminal banyak, berita-berita yang menyangkut masyarakat banyak, dan dari segala macam. Ada wartawan tuh ada macam-macam. Ada wartawan ekonomi seperti saya, wartawan ekonomi. Wartawan istana yang meliput di bidang istana politik, ditaruh di istana, ditaruh di DPR, itu wartawan politik. Jadi ada, jadi wartawan di istana satu, bidang wartawan politik di DPR ada yang meliput. Saya di bidang ekonomi, di bidang, tapi kebanyakan di bidang kriminal. Pembunuh. Di Kementerian Keuangan kan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi macam-macam. Ekonomi saya waktu itu lebih banyak di energi dan sumber daya mineral. Di pertambangan. Karena terkait dengan ekonomi ya. Nah, di keuangan juga ada wartawannya. Ada. Itu ada yang meliput. Bidang ekonomi itu bukan saya sendiri. Banyak. Kamu di keuangan. Kamu di PU. Ada PU. Pekerjaan umum. Ya. Pokoknya semua ini sudah ada wakil-wakil dari media pos kota itu sudah ada ya. Iya. Artinya sudah diatur lah. Jadi macam-macam. Jadi ada ada sarjana hukum pun. Yang punya sarjana hukum pun ada tuh banyak, semua itu persyaratan wartawan pos kota harus sarjana. Ada yang namanya Silain itu orang Batak, dia ditempatkan di kriminal, tiap hari harus nongkrong di kamar mati, kamar mayat. Ini kan asiknya begini Pak Haji ya. Sambian bisa lama di situ, kira-kira yang memotivasi sambian tuh apa? Ya memang saya dulu darah daging saya ini sebagai wartawan. Sebab waktu saya di Bridel, saya nganggur, ada kawan paman saya itu ada di pengusaha. Katanya kamu nggak kerja karena di Bridel ya. Kalau kamu mau kerja, datang kantor saya. Saya bilang, maaf, saya ingin tetap jadi wartawan. Kalau mau jadi wartawan, kamu harus bertekad untuk hidup miskin. Dia bilang, dia bilang gitu. Ya, memang wartawan apa yang mau dikorupsi? Ya enggak lah. Sekarang wartawan sekarang bertekad untuk hidup miskin. Pak. Bertekad untuk hidup miskin. Dia bilang. Ya udah, saya bertekad. Yang penting amal kita banyak. Iya betul. Memang kewartawanan ini perlu, artinya menyampaikan berita, artinya penyambung lidah ya, penyambung lidah dari pihak pemerintah ke rakyatnya, dari rakyat kepada pemerintah gitu ya. Iya betul. Artinya memberitakan hal-hal yang menyangkut pemerintah, mungkin singgung sedikit ya, Pak, menyangkut kehidupan masyarakat, supaya menjadi syarat menjadi wartawan yang profesional. Artinya yang betul-betul menjiwai, supaya tidak sembrono nih, karena kan banyak di medsos ini kan banyak sekarang ibaratnya tidak penting gitu ya. Ya begini. Persyaratan untuk menjadi wartawan itu, pertama harus juga belajar di bidang jurnalistik. Banyakan itu wartawan pos kota itu banyakan dari jurnalistik, jadi dari perguruan tinggi publisistik yang di mana Lenteng Agung itu. Publisistik.
Kebanyakan dari jebolan dari situ, udah sarjana bidang jurnalistik. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara menulis berita, bagaimana wawancarai orang, bagaimana bisa bikin suatu pidato berita yang menarik untuk dibaca, bagaimana kita bikin berita yang artinya berita politik, bagaimana. Tapi sebagai wartawan harus pada waktu itu harus menjadi anggota PWI. Anggota PWI satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah itu PWI. Sekarang sudah banyak organisasi wartawan. Dulu PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Iya. Sekarang banyak ya? Sekarang banyak, ada AJI, Asuransi Jurnalis Independen, ada wartawan mana-mana banyak lah. Memang yang saya ketahui AJI sama PWI. Iya. Persatuan Wartawan Jadi Indonesia sama jadi asosiasi yang itu satu-satunya Persatuan Wartawan Indonesia. Itu Pak Harmoko itu pada jadi waktu di pos kota dia ketua umumnya, ketua umum PWI, Ketua Umum PWI. PWI seluruh Indonesia. Kemudian, Nah, kartunya macam begini, ada kartunya. Ini kartunya nih PWI. Saya kartu banyak nih. Nih. Oh, ini ya. Wah, cakep nih guys. Tuh. Kartunya masih diabadikan loh, Pak. Buat kenang-kenangan ya, Pak. Iya. Ini kartu PWI. Jadi Ya, mungkin juga memang wartawan kata Pak Haji tadi terlalu hidup susah, tapi wartawan sekarang udah banyak yang kaya juga Pak Haji ya. ya kayak ya tergantung rezeki lah. Yang perlu ditanya lagi ini Bang, Apalagi. bagaimana cara menulis yang berbobot gitu. Ya, kita menulis berita itu tidak mudah. Nah, Saya belajar diedit lagi sama redaktur kita yang mengedit itu redaktur. Kalau beritanya tidak boleh menyerang pemerintah, tidak boleh menyerang melecehkan orang, tidak menyinggung perasaan orang. Sebab nanti dikomplain sama orang itu, jadi yang perusahaan yang kena. Tidak boleh, pokoknya. kemudian cara mewawancarai kan apa aja ajuan pertanyaan. Iya. Ya Itu banyak. gimana itu Pak? Jadi kita menulis berita itu harus kita menguasai 5W1H. 5W. 1. What, when, why. 5W. What, when, why, where. Terus apa? Ada 5W1H. How terakhirnya how. When, what, when, where, why, terus who sama satu hanya how. Harus menguasai itu. Coba diterjemahkan supaya Jadi what, what, apa yang diberitakan nih? What itu apa beritanya? When, kapan? When itu kapan? Terjadinya kapan? Mestinya terjadi saat tadi pagi terjadi tabrakan di Jalan Panus. Itu apa yang terjadi? Tabrakan. Di mana, where? Di mana Jalan Panus? When, kapan? Tadi pagi. Why? Bagaimana keadaannya? Apakah parah apa segala macam itu? Where? Why gitu. Kenapa bisa terjadi? Terus who, siapa? Who itu siapa? Terus Where, when, why? Terus satu lagi apa tuh? 5W. How, bagaimana keadaan sekarangnya? Keadaan setelah terjadi tabrakan bagaimana? Apa aman? Iya. Apa? Bagaimana itunya, korbannya siapa? Iya. Nah, itu. Ditangani oleh siapa? Tangani oleh siapa? Itu. Baru itu bisa. Kalau kita sudah memiliki 1W,
5W1H kita sudah bisa membuat berita. Jadi situasi terakhir itu apakah di sekitar kejadian itu kondisi Bapak ya, misalnya terjadi kebakaran, di mana tempatnya, di mana kantor wali kota misalnya apa penyebabnya, apa penyebabnya, terus siapa yang membakarnya atau yang celakanya, korbannya. Ini menurut Pak Haji nih, sekarang kan banyak istilahnya berita-berita yang melalui handphone gitu ya, medsos yang ada di situ, ada lewat Facebook, ada lewat Twitter, ada lewat YouTube gitu ya, seperti kita sekarang ini. Menurut Pak Haji sebagai wartawan yang senior nih, artinya yang sudah bergelut setiap harinya dengan kewartawanan nih, kira-kira berita-berita yang banjir nih ya, terutama yang lewat medsos ini itu gimana efeknya? Saya kira kalau berita-berita kita di mainstream, berita yang cetak seperti saya, berita cetak itu ada masuknya, mesti anggota PW itu harus ditekankan ada kode etik jurnalistik. Ada kode etik jurnalistik, jadi tidak sembarangan orang. Umpamanya saya wawancara itu, padahal dia ikut wawancara cuma ngarang-ngarang doang. Apalagi nyebut orang dia pernah ngasih tahu begini-begini. Wah, dikomplain, saya nggak kasih keterangan dia. Jadi itu pernah apa ya, menyangkut dengan etika-etika kewartawanan itu ada ya. Itu kode etik. Umpamanya ya seperti disebutkan tadi. Umpamanya itu tidak ikut nih off the record nih. Kita wawancara sama orang, sama direktur suatu perusahaan. Ini off the record. Itu kita betul-betul harus off the record. Yang on the recordnya apa ini yang on the recordnya boleh beritain, ini yang nggak boleh beritain, nggak boleh sebut nama saya. Nanti kalau dikomplain sama orangnya, kita dikena PWI. Jadi kalau di sini yang kena itu baik perusahaannya atau karyawannya atau wartawan itu sendiri ya? Wartawan itu sendiri, wartawan. Kalau perusahaannya? Perusahaannya enggak dong, perusahaannya yang perusahaan yang memberikan keterangan, direktur perusahaan, dia yang komplain sama kita. Iya. Dia ngadu sama bos berarti kita. Wartawan juga nggak kebal hukum ya? Nggak kebal hukum. Warga negara bukan kelas 1, katanya wartawan tuh warga negara kelas 1, nggak ada, itu bohong. Wartawan tuh karena dia memang kita wawancara dengan menteri bebas. Saya kan sering wawancara menteri, ada itu wawancara menteri, wawancara direktur Telkom, wawancara sama ya. Jadi petinggi-petinggi ini bisa lah ya, artinya dengan pengalaman. Misalnya wawancara dengan salah satu direktur perusahaan, namanya apa program Bapak nih, berapa karyawan berapa, apa produksi berapa, produksi apa, produksi apa, misalnya batu bara, produksi batu bara per hari berapa, diekspor kemana, terus berapa karyawan. Jadi itu wartawan punya hak dan kebebasan di situ mempertanyakan. Cuma saya kritiknya ke wartawan, orang medsos itu sebenarnya bukan koran, bukan media. Media itu punya ada filter sendiri. Media itu, koran tuh media. Kalau medsos itu media sosial tuh, kita punya benci sama orang ngetik begini. Makanya jangan sembarangan, guys. Dilaporin ke polisi kena itu. Macam ya. Iya. Nggak senang sama orang. Iya, nggak senang bikin bikin berita yang macam-macam. Itu tadi nggak ada filternya, karena nggak ada filternya. Bikin video macam-macam, orang yang nggak terima bahaya juga. Iya. Jadi tidak boleh
ngomong ngatain sembarangan aja. Jadi mungkin ini sebagai edukasi buat kita. Jadi gitu. Sebagai pengguna medsos ya kayak gitu. Iya. Penikmat. Iya. Jadi saya penikmat atau kontributor ya. Kan yang aktif itu kan ada youtuber gitu ya. Hati-hati di situ juga ada etika-etika yang tidak boleh dilanggar. jadi sebetulnya itu jadi sebetulnya bukan wartawan. Kalau medsos tuh bukan wartawan, bukan siapa aja bisa. Siapa aja kita bisa, kita ngetik aja. Jadi itu aja untuk sementara ini ya Pak Haji ya. Kita minum Pak Haji. Masih ada. Minum. Masih. Besok, untuk sesi berikutnya. Nah setelah saya di pos kota, berhenti di pos kota, saya ditawarin lagi sama kawan saya namanya Haji Yakob Hamzah, orang Maluku tapi Muslim. Dia mendirikan namanya Tabloid Maritim. Ya, itu nanti itu. Tabloid Jadi Maritim. untuk sesi berikutnya ya. Ya. Ya, sekarang diminum, dimakan. Minum Pak Haji, minum Pak Haji. Udah. Oke, terima kasih. Podcast hari ini bersama dengan Bapak Haji Thoyyib Baharudin. Iya, Baharudin. Jadi ini adalah wartawan senior yang dulu lama di Pos kota. harian Pos Kota. Oke guys. Ada nggak di situ?